saya lagi ada di Smart Umroh Lampung. Perkenalkan, nama saya Raditya Ivianata. Perkenalkan, nama saya Nagira Cantika. Saya Siti Fatimah. Saya Anissa Dilanaranta. Ikutin keseruan kita ya guys. Siang Ibu, kami dari mahasiswa perpajakan Universitas Lampung, kami sedang melakukan penelitian untuk tugas mata kuliah etika dan hukum bisnis. Dan kami tertarik untuk mewawancarai Smart Umroh Lampung mengenai profil dan kegiatan perusahaan. Yang pertama, kalau boleh tahu bentuk badan perusahaan ini apa ya? Kalau badan perusahaan sendiri ini sudah PT. PT-nya, nama PT-nya itu PT Al-Safa Wisata Mandiri. Tapi branding ke orang-orang tahunya kita Smart Umroh. Tapi kalau nama PT-nya PT Al-Safa Wisata Mandiri, seperti itu. Terus sejak kapan Bu perusahaan ini didirikan? Kalau perusahaan travel ini sendiri sejak tahun 2010 sudah berdiri, sudah ada. Kemudian kalau boleh tahu berapa jumlah karyawan yang saat ini bekerja di perusahaan? Ini kan kita kan cabang di sini. Kalau di Lampung sendiri itu kita sekitar ada 15 ini staff yang bekerja di sini. Yang di sini aja? Iya, yang di sini yang di kantor Smart Lampung. Kemudian gimana sih Bu sejarah berdirinya perusahaan ini? Terus kayak apa sih yang melatar belakangi mau didiriin Smart Umroh Lampung ini? Kalau dulu awal mula sekali kenapa jadi berdirinya Smart Umroh ini, yang pertama pimpinan cabang kami Bapak Andre Babrian Perdana dulu pertama kali itu hanya membantu membuatkan berkas atau dokumen untuk calon-calon jamaah yang mau umroh. Kemudian singkat cerita beliau berangkat ke Mekah mendampingi jamaah umroh ini. Nah, saat di sana beliau berpikir ternyata tempat yang seindah ini, dia berpikir gimana ya caranya supaya bisa berulang kali kembali ke kota suci Mekah. Nah, karena pertanyaannya gimana caranya supaya bisa kembali, itu sebenarnya alasan melatar belakangi kalau memang pengen terus balik ke sana tuh ya harus punya travel umroh. Nah, itu sebenarnya awal mula sekali kenapa adanya travel umroh ini seperti itu. Kan ini umroh ya Bu ya, kayak travel umroh. Kemudian apa sih layanan utama yang ditawarkan oleh perusahaan? Kayak misalnya sekarang kan lagi bulan Ramadan, apa sih promonya atau paket-paketnya yang ditawarin sekarang? Karena kita bergerak di bidang jasa, di bidang travel umroh, otomatis yang kami tawarkan adalah perjalanan ibadah umroh. Momen Ramadan seperti ini bisa dikategorikan momen di sana itu crowded bahasa itu kayak memang yang dicari umat muslim itu gimana caranya bisa ibadah puasa di kota suci Mekah. Jadi kalau dikategorikan dalam Ramadan ini, justru Ramadan tidak akan ada promo, justru harganya itu bisa meningkat 2 kali lipat. Walaupun harga meningkat 2 kali lipat, tapi antusias masyarakat untuk bisa berangkat umroh di bulan suci Ramadan ini tinggi sekali. Makanya setiap bulan suci Ramadan itu jumlah jamaah umroh yang datang ke kota suci Mekah itu bisa 2 kali lipat atau hampir sama kayak hajian dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu. Justru tidak ada promo karena harga tiket pesawat, hotel itu pasti tinggi kalau bulan Ramadan seperti itu. Biasanya paket apa aja yang ditawarin? Untuk paket-paketannya, paket umroh itu dia itu dari paket paling paket hari ya, kita ngomongnya sebut hari. Paket yang paling banyak diminati untuk masyarakat di Lampung karena rata-rata bekerja itu paket 9 hari. 9 hari itu paket 3 hari Madinah, 4 hari Mekah, kemudian perjalanan 2 hari. Nah, selain paket 9 hari, kita ada paket-paket yang lain, misalnya paket 12 hari, paket 15 hari, atau paket umroh plus, maksudnya plus itu dia ada mampir ke negara lain, contohnya umroh ke Turki, umroh ke Mesir, umroh ke Dubai, seperti itu.
Baik Ibu, selanjutnya pertanyaannya, siapa target pasar utama bagi perusahaan ini? Kalau untuk target utama itu karena kita menjual paket umroh, tentunya seluruh umat muslim yang ada di Indonesia dan di dunia ya. Jadi tidak ada target harus usia berapa, tapi semua umat muslim intinya seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana sih Bu perkembangan perusahaan ini dari awal berdiri sampai sekarang? Kalau ngomongin perkembangan, pasti nama awal-awal itu tidak seperti sekarang. Travel umroh ini yang dipegang orang kan kepercayaan. Jadi awal-awal kita buka ini tentunya pasang surut, naik turun, jamaah tidak sebanyak sekarang. Tapi dengan berjalannya waktu dan kita membuktikan pelayanan kita, memberikan kita aman. Jadi sekarang alhamdulillah kita tidak perlu mencari jamaah, tapi jamaah yang langsung datang ke kita seperti itu. Kemudian jenis usaha apa sih Bu yang dijalankan oleh perusahaan ini? Oke, karena kita bergerak di bidang jasa, yang pertama pasti bentuk pelayanan. Pelayanan dari awal sampai kepulangan itu pelayanan. Selain pelayanan umroh tadi yang saya bilang, kita juga menyediakan atau barang-barang untuk oleh-oleh umrohnya. Jadi kalau untuk orang umroh supaya dia tidak kelebihan bagasi saat kepulangan, kita menyediakan paket-paket oleh-oleh. Jadi mereka tidak perlu membeli di sana, tapi membeli ke kita. Jadi selain paket umroh sendiri, kami pun menyediakan oleh-olehnya dan keperluan umrohnya seperti itu. Nah, kemudian apa sih Bu misi sama visi dari perusahaan ini? Untuk visi dan misi sendiri tentunya yang pertama adalah memfasilitasi umat muslim untuk bisa berangkat umroh. Itu aja visi kami. Terus menjadi travel yang amanah, jadi semakin maraknya travel yang tidak benar. Nah, justru kita mau memerangi itu, kan kasihan kalau orang sudah daftar umroh tapi tidak diberangkatkan seperti itu. Baik, juga apa sih tujuan utama didirikannya perusahaan ini? Tujuan utama didirikan perusahaan ini yang pasti yang pertama adalah membantu mengantarkan semua umat muslim, memudahkan langkahnya untuk bisa ke rumah Allah. Oke Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah nilai-nilai dipegang oleh perusahaan ini? Untuk nilai-nilai yang dipegang, karena kita memang bergerak di bidang agama, yang pasti adalah nilai-nilai sesuai dengan aturan, ajaran umat muslim seperti itu. Dan untuk struktur dari organisasi dari perusahaan ini itu seperti apa? Struktur organisasinya yang pertama pasti kita punya pimpinan cabang. Di bawah pimpinan cabang itu kita ada manajemen itu divisi finance, divisi manajer marketing, manajer operasional. Nah kemudian di bawahnya itu ya kalau manajer marketing berarti dia akan ada marketing di bawahnya, operasional berarti ada tim di bawahnya seperti tim travel assistant yang tugasnya melayani jamaah seperti itu. Nah, kan dari setiap perusahaan kan pasti menghadapi setiap tantangan. Bagaimana sih Smart Umroh ini mengatasi untuk melewati setiap tantangan itu? Tantangan itu pasti ada. Tantangan kalau di umroh, tantangan pertama pasti ada di harga. Maksudnya calon-calon jamaah umroh itu suka membandingkan harga. Kenapa travel sana lebih murah? Kenapa travel kita mahal? Tapi kita tetap pede menjual paket kita karena di Lampung hanya travel kita yang menjual paket sudah all in semuanya. Sedangkan yang lain kan masih ada belum termasuk paspor, belum termasuk tiket domestik. Kalau kita sudah harga sudah semuanya dari Lampung sampai kembali pulang ke Lampung. Jadi poin itu yang kita pegang. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana atau metode apa yang digunakan oleh perusahaan dalam pemasaran? Untuk metode sendiri, karena kita alhamdulillah sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang kenal, ya kita tetap konsisten ada di jalurnya kita dengan cara memperbanyak agent-agent di bawah kita. Kemudian untuk media sosialnya kita selalu update paket-paket terbaru, setiap kalinya kita melakukan live siaran langsung, memberikan promo-promo ke calon jemaah secara langsung seperti itu. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir, apakah ada kerjasama yang dari Smart Umroh sendiri dengan pihak lain? Kerjasama masih ada antar sama travel biasanya. Misalnya di Lampung kita punya paket berbagai studi, ada beberapa travel di sini yang ngambil kita.
Kemudian lembaga-lembaga yang kayak lembaga haji-haji itu kan mereka tidak ada izin umrohnya. Nah, itu kita kerjasama dengan mereka. Jadi kalau mereka ada jamaah umroh, mereka akan masih kita seperti itu. Selama ini bentuk kerjasamanya yang masih kita jalani, ya itu tadi. Ya, itu mungkin tadi pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama.